Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon dimanapun Anda berada ya. Nah, ini menanggapi komentar dari saudara Ketut Juri Aryan Tama ya. Ini dari Bali mungkin ya. Namanya dari Bali ya. Salam ya dari Bali. Kaitannya dengan apakah kita itu harus tetap semangat membenahi kekurangan diri kita? Ya. Jadi hidup ini soal berjuang. Hidup ini soal memperbaiki diri. Apapun agama kita, kita itu harus memperbaiki diri. Kita itu harus bisa bersinergi dengan alam semesta, dengan makhluk, ya. Apapun itu, ya. Nah, karena apa? Ketika kita itu sinergi, ya, terus memperbaiki diri kita, nah, itu akan menjadi magnet, ya, akan menjadi magnet. Apa yang kita inginkan itu akan ketarik gitu. Tanpa Anda harus susah payah gitu. Justru ketika Anda itu susah payah, itu seperti magnet sama magnet, positif sama positif itu ya. Kalau enggak salah itu ya, yang didorong itu ketika didorong itu ya, ketika dikejar, itu malah semakin lari lah. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi kita yang memancarkan energi positif kita terhadap siapapun gitu. Ya. Jadi ketika Anda disakiti, sudah enggak perlu memikirkan rasa sakitnya. Wong sudah terjadi. Nah, yang perlu Anda pikirkan adalah berterima kasih kepada orang yang menyakiti Anda. Artinya apa? Diperlihatkan kepada Anda. Kekurangan Anda itu di situ. Sehingga saya ini bisa menyakiti Anda. Nah, ketika Anda sudah tahu, ya, itu diperbaiki. Lakukan saja itu terus. Maka impian Anda, cita-cita Anda, tujuan Anda pasti sampai. Beda ketika Anda ya, ada orang menyakiti Anda. Ada orang memfitnah Anda wis kewis kelibekan. Gilibekan kelangan pikir. Seperti lagu Banyuwangi itu ya. Duduk watu hang diarani pasir. Nah, watu kambang keli ono ing pikir. Durung ketemu apa bisa mikir. Gelibekan koyo kelangan pikir. Jadi ketika ada kebencian, ketika Anda disakiti, ditolimi, difitnah, dihancurkan, diselingkuhi, ditinggalkan, sudah macam-macam wis. Ambil sisi positifnya, ya. Ambil sisi positifnya. Ketika Anda sukses, orang yang menyakiti Anda ini akan menyesal. Nah, tapi kita tidak membalas. Ya, kita buat menyesal orang yang menyakiti kita dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Menjadikan diri kita ini sukses. Menjadikan kita ini lebih baik daripada orang yang menyakiti kita. Bukan malah dendam, hancur, wah tak santet, tak gini gitu. Jangan. Jadi teman-teman Rabu Kliwon ya, ketika Anda disakiti, ya memang berat itu ya. Memang berat. Tapi harus dibiasakan. Nah, ketika Anda sudah membiasakan, maka akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa, itu seperti suplemen itu. Yang akan mempercepat mimpi Anda terwujud. Ya, saya dulu gitu teman-teman ya. Saya ini cerita lagi kalian. Ya, jadi gak apa-apa ya cerita supaya teman-teman itu terinspirasi gitu ya. Siapa tahu bisa menjadi pemacu semangat teman-teman Rabu. Ketika saya ditinggalkan ya oleh pacar saya gitu. Saya dihina teman-teman. Saya datang itu dihina. Mau kasih makan apa anak saya? Nikah dengan kamu. Dia sudah saya nikahkan. Padahal ya sebelumnya itu saya belanjakan itu hampir 10 juta. Ya, waktu itu tahun 2006. Ya. Dia minta HP N73. Ya. Harganya waktu itu 3 juta. Terus tak kasih uang juga 7 juta untuk beli perhiasan sak karepmu gitu. Pokok total 10 juta. Nah, besoknya ya saya tunggu di kos itu kok enggak ada gitu. Ya. Nah, kan saya itu kerja keliling ya, keliling Jawa Timur. Enggak ada gitu. Saya datang ke rumahnya. Ternyata dia sudah dinikahkan.
saya dimaki-maki teman. Bayangkan gitu ya. Anda tahu ya, alun-alun Kota Malang ya, itu saya puteri sampai 10 kali. Setelah itu stres. Jadi pernah stres juga teman-teman. Ya, stres ya. Jadi setiap kan dia jurusan apoteker ya. Setiap apotek ya, ketika saya kunjungan ya ke Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Kraksan, Probolinggo, sampai Ngawi, sampai Bandung, Boyolali, ya keliling Jawa Timur saya setiap hari. Itu saya selalu mampir ke apotek, ya, berharap bisa ketemu selama 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun itu kehilangan jejak, sudah tidak ketemu. Nah, saya berpikir ya, waktu saya ini terbuang sia-sia gitu ya. Nah, akhirnya saya lampiaskan ya, ke modif mobil gitu ya. Wah, ini sia-sia gitu. Tadi sia-sia sekali gitu ya. Saya buang uang pokoknya. Seperti kehilangan harapan itu. Ya. Seperti kehilangan harapan. Untuk apa saya kerja ini? Susah payah semacam ini sudah berhasil yuk ditinggalkan. Nah, akhirnya saya berpikir, sudah, saya bersumpah. Saya akan sukses. Saya akan bangun kantor advokat ya, kantor pengacara. Ya, di sebelah rumah orang tua kamu. Nah, itu janji saya teman-teman. Nah, janji saya itu. Yang saya lakukan apa? Ya, saya lakukan adalah saya sekolah S2. Bukan daftar pengacara, saya sekolah S2. Jadi saya isi waktu saya ya, tidak ada sedetik pun ya, untuk memikirkan orang ini. Ya. Bukan karena benci, bukan. Saya yakin anak ini terpaksa gitu, menuruti orang tuanya gitu. Akhirnya saya lampiaskan ya. Saya ambil S2. 2 tahun lulus. Nah, lulusan terbaik. Setelah itu ya, ada kesempatan pendaftaran profesi advokat di UNED Jember. Nah, di sana ketinggalan hari ya, sudah terlambat. Saya daftar lagi di Unmu Malang. Ya, nunggu sampai 2 tahun tidak ada, dikembalikan uang saya. Sudah saya lunasi, dikembalikan uang saya. Nah, terakhir di tahun 2015 ya, saya daftar di UNER. Nah, ini seperti lancar itu teman-teman ya. Seperti lancar, cues. Sampai lulus penyumpahan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Sampai detik ini saya punya profesi advokat. Loh, itu ada cerita perjalanan yang panjang itu ya. Dari rasa sakit tadi kita bisa mengejar. Ya, apa yang menjadi impian kita itu bisa cepat gitu. Nah, satu yang belum terwujud ya, rumah di dekat sana, di dekat rumah pacar saya dulu ya, tapi saya sudah tidak ada ambisi untuk beli rumah di sana gitu ya. Saya ada rumah di Pasuruan, tapi ya tidak tahu kalau Tuhan menghendaki ya, mengabulkan nazar saya dulu ya, pasti saya akan bangun rumah di situ, bangun kantor di situ. Nah, itulah teman-teman ya, bahwasanya ketika kita dihina, ketika kita dihancurkan, ketika kita dilecehkan, diinjak-injak, sudah, buat orang yang menginjak-injak Anda itu menyesal dengan cara yang baik, dengan cara kita ini sukses. Jangan malah kita benci ya. Kalau kita benci, kita harus macam-macam, yang terjadi mereka akan tertawa, menertawakan kita gitu, tambah sakit gitu. Ya, jadi saya berharap ya, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi atau gambaran bagi teman-teman. Ya wajar kalau Anda sedih, stres, itu wajar. Setahun 2 tahun wajar gitu. Ya, karena sakitnya itu di sini gitu ya.
Tapi jangan lama-lama. Anda harus punya bangkit, Anda harus punya tujuan, Anda harus punya impian. Dan saya yakin dengan kondisi semacam itu, sebenarnya Tuhan itu sayang dengan Anda. Ya, mempercepat ya, impian Anda. Ya. Kalau saya katakanlah tidak ada kasus semacam itu, tidak ada yang menyakiti seperti itu, saya mungkin tidak kuliah S2 gitu. Cukup S1 saja cukup. Tidak kepikiran saya itu S2 itu tidak kepikiran. Apalagi memiliki profesi advokat, itu tidak kepikiran sama sekali. Karena dengan kasus semacam itu, akhirnya muncul pikiran-pikiran bagaimana supaya kita ini sukses, supaya kita itu bisa bangga terhadap diri kita sendiri. Ya. Karena tidak akan ada orang yang bisa membahagiakan diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka teman-teman Rabu Kliwon, sayangi diri Anda. Jangan larut-larut dalam duka ya. Jangan larut-larut dalam dendam, jangan larut-larut dalam kesedihan. Tetap semangat, tetap optimis. Saya yakin teman-teman Rabu Kliwon ini akan sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.